Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Saya Dwi Anggia akan menemani Anda di dua sisi hingga 1 jam ke depan. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 yang bulan lalu diumumkan akan diberlakukan untuk Natal dan Tahun Baru akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya pembatasan kegiatan masyarakat untuk Nataru akan disesuaikan dengan kondisi COVID di daerah masing-masing dan bagaimana data angka kasus COVID di daerah masing-masing. Namun maju mundur kebijakan pemerintah terkait COVID-19 ini bukan yang pertama kali terjadi dan tentu saja ini membuat polemik serta kebingungan di tengah masyarakat. Lalu apakah tepat pembatalan PPKM level 3 di saat varian baru COVID-19 Omikron mengancam Indonesia? Saksikan ulasannya atau diskusinya di malam hari ini bersama saya di Dua Sisi. Tren penurunan di luar Jawa Bali maupun Jawa Bali ini secara konsisten turun. Vaksinasi dosisnya rata-rata nasional dosis 1 adalah 68,42%, dosis kedua adalah 47,55% berbasis kepada target yang divaksin. Dan malam hari ini sudah bergabung bersama saya sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Boleh digunakan mic-nya ya Pak ya. Dan di sebelah kiri saya ada Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru RSUP Persahabatan. Selamat malam Dok. Selamat malam. Sehat Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting saat ini tengah kondisi COVID ya Dok. Dan juga bergabung secara virtual bersama kami Dr. Pandu Riono, epidemiolog. Selamat malam Dr. Pandu. Selamat malam Mbak Gia. Ya. Salam sehat. Salam sehat Dok. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita Jubir Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi yang kami masih mencoba untuk menunggu beliau bergabung secara virtual juga malam hari ini. Sebenarnya saya ingin menanyakan pertama kali pertanyaan ke Dr. Siti Nadia nih terkait apa yang dilakukan pemerintah saat ini, maju mundur kebijakan PPKM, pelaksanaan PPKM level 3. Dan kami juga sudah mengundang pihak Menko Marifest, namun sampai saat ini juga belum menyatakan kesediaan untuk bergabung. Saya ingin ke Pak Trubus terlebih dahulu nih, Pak Trubus. Ini pertanyaan publik juga sebenarnya nih Pak, mengenai pengumuman pemerintah di awal itu kan Pak Muhadjir sebelumnya menyampaikan bahwa akan memberlakukan PPKM level 3 untuk Natal dan Tahun Baru, Nataru. Tapi kemudian beberapa hari lalu Pak Luhut mengumumkan bahwa dibatalkan dan juga ada Mendagri Pak Tito menyampaikan akan lebih mengeluarkan ini bukan dibatalkan hanya ganti judul, kemudian keluar statement seperti itu. Dan Pak Erlangga juga menyampaikan aturan-aturan segala macam terkait level 3 PPKM ini. Kita lihat ini ya, ini PPKM level 3 Nataru diumumkan oleh Pak Muhadjir, kemudian dibatalkan Pak Luhut dan dijelaskan oleh Pak Tito ya. Nah ini Pak Trubus sudah ketawa-ketawa nih. Apa sih Pak Tito kalau Pak Trubus ya kalau kita lihat ini kan membingungkan masyarakat. Kalau Anda melihat pemerintah ini sedang apa sih? Apakah sedang gamang atau sedang bingung menghadapi tahun kedua COVID di akhir tahun kedua ini? Iya, menurut saya memang ini pemerintah itu gamang, ya bingung karena menghadapi COVID yang menurut saya memang datanya juga nggak jelas itu yang pertama. Yang kedua, memang ini pemerintah itu sering ini yang disebut dengan testing the water. Jadi menguji publik, bikin kebijakan, nanti kalau ditolak publik baru ditarik kembali. Tapi dia juga menerapkan apa yang disebut buying time. Ditunggu, nanti kalau nggak ada respon, jalan. Itu jalan seperti itu. Nah ini kebijakan seperti itu. Yang ketiga ini memang indikasi daripada ini buruknya komunikasi koordinasi di antara kementerian dan lembaga itu sendiri. Karena kita lihat dari mulai pertama diumumkan oleh Kemenko Pak Muhadjir, kemudian di berikutnya itu berbeda-beda. Nah inilah menurut saya bukan persoalan pada apakah itu kebijakan
perlu PPKM darurat, PPKM level 3 atau tidak, persoalannya kepada bagaimana kemudian masyarakat itu patuh atau tidak terhadap kebijakan itu. Itu jadi persoalan. Ketika tidak patuh, maka yang terjadi masyarakat adalah apa? Abai. Nah, kalau sudah abai, apapun yang kita lakukan, kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, pada akhirnya akan berbuntut pada persoalan penularan COVID. Karena persoalannya kita ada pada tataran untuk mengendalikan COVID itu sendiri. Tadi ada bilang testing doang. Kenapa pemerintah kalau menurut Anda nih, kacamata Anda melihat harus coba-coba nih, uji coba dulu? Apa nggak yakin dengan kebijakan yang akan dikeluarkan? Ya itulah karena sifat gamangnya itu, nggak yakin dengan data yang ada, mungkin informasinya. Kalau misalnya untuk Nataru itu data yang dimiliki pemerintah kan hanya pengalaman Nataru 2 kali itu saja. Itu aja, dan itu juga nggak ada evaluasinya. Artinya publik tidak pernah disajikan dulu evaluasinya seperti ini gitu. Yang kemudian di situ publik ada trust ya kan, muncul oh ya kalau begitu ke depan ada ini. Sebenarnya masyarakat kita sangat support terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ketika salah satu pihak mengumumkan yang berbeda-beda itu, publik melihat di sini bukannya berkolaborasi tetapi malah berkompetisi. Berkompetisi ya. Ini sekali lagi saya harus informasikan ya, kami mengundang pihak dari perwakilan pemerintah, mulai dari pihak Menko Marifest dan juga dari Jubir Kemenkes terkait dengan penanganan COVID, Ibu Siti Nadia. Kami masih menunggu Bu Siti untuk bergabung malam hari ini. Nah, saya ingin ke Dr. Erlina. Dok, PPKM level 3 akhirnya diganti judul kalau menurut Pak Mendagri ya, tidak dibatalkan, cuman judulnya saja diganti. Tapi ini melihat kondisi ada kasus Omikron di luar negeri yang sudah mulai, kalau versi di luar negeri itu kan cukup mengkhawatirkan. Tapi kalau di Indonesia sendiri kemarin juga sempat muncul tuh di Bekasi, Kadinkes Bekasi sempat kepleset dalam tanda kutip, ada 4 kasus ternyata diralat oleh pihak Kemenkes, tidak ada itu hoax. Nah, kalau kita melihat dengan PPKM yang dilonggarkan atau aturannya diganti, terus ada ancaman Omikron, Anda dari kacamata dokter melihat ini sebagai ancaman atau ya mungkin biasa sajalah karena ini udah tahun kedua kita COVID, mungkin masyarakat sudah siap untuk ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa kondisi COVID di Indonesia secara umum ini membaik. Terlihat dari landainya kurva dan ini sudah berlangsung 2 bulan lebih. Dan bahkan sekarang selalu di bawah 400 kasus per hari. Ya. Ini situasi yang menggembirakan, sangat-sangat kondusif. Dan saya menghimbau bahwa kepada semua, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mempertahankan kemenangan kita ini. Ya, tentu saja kita tahu bahwa masyarakat juga sudah capek ya, capek dengan kondisi yang hampir 2 tahun kita alami, bukan masyarakat saja, semua sektor terganggu. Ya. Jadi kita semua berkepentingan untuk membuat bahwa COVID ini penularannya berhenti. Dan kita semua dari dulu sudah tahu penularan dari COVID ini adalah melalui pernafasan, droplet masuk ke hidung, mulut, ya, atau ke mulut atau melalui tangan ke mukosa mata. Ya. Itu sudah pengetahuan umum. Karena pengetahuan itu sudah diketahui, maka mudah sekali cara mencegah supaya virus yang ada di bawah droplet itu tidak masuk. Salah satunya seperti yang kita lakukan saat ini, memakai masker. Jadi memakai masker ini adalah hal yang jitu. Ya, jadi saya memang agak sedikit bingung juga dengan aturan-aturan yang berubah. Tapi seperti kalau kita belajar dari COVID ini memang sangat dinamis. Situasinya berubah-ubah, sehingga tidak masalah kalau kebijakan juga berubah, asalkan satu, konsisten. Kedua, konsisten dalam arti membuat kebijakan, implementasinya juga benar, ada monitoringnya. Jadi apakah pemerintah akan melaksanakan level 3 atau tidak level 3 untuk semua daerah, tapi tergantung situasi daerah, silakan asal implementasinya benar, karena kita semua berkepentingan untuk mempertahankan kemenangan, berkepentingan untuk mencegah transmisi yang terus-menerus. Istilahnya kita selama ini memutus rantai penularan. Dan Indonesia berhasil dalam hal ini ya. Alhamdulillah kita berhasil. Jadi sebetulnya masyarakat kita juga oke banget ya. Artinya memang di awal-awal susah,
Di awal-awal Ya, panik ya, karena emang semua panik. orang nggak tahu di seluruh dunia. Tapi Iya. kesini sudah hampir 2 tahun ini. Sudah terbiasa orang pakai Terbiasa. masker sekarang. Oke. Malah kalau kita lihat di kota besar, kalau orang tidak pakai masker itu sepertinya aneh. Malah jadi aneh gitu. Kok Jadi nggak pakai aneh masker dan gitu orang ya? semua memperhatikan sehingga kemudian dia pakai masker. Oke, Dok. Jadi kebiasaan pakai masker ini adalah salah satu cara untuk mencegah virus itu masuk. Mau Nah, apapun variannya, ya terkait dengan varian baru Omikron ini memang ini membuat situasi sedikit banyak yang khawatir ya karena nah, tahan dulu dok. Khawatir kenapa nih? Karena Omikronnya, karena virusnya berbahaya atau seperti apa? Kita jeda dulu ya dok ya. Baik. Kita lanjutkan nanti. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Dokter Erlina, mohon maaf sebelum saya lanjutkan tadi jawabannya. Ini kita menyapa Dokter Nadia yang sudah bergabung bersama kita ya terlebih dahulu. Dokter Nadia. silakan. Selamat malam, Mbak Anggia. Ya, dok, ini tadi di segmen sebelumnya kita sudah sempat membahas ini dok, mengenai kebijakan. Kalau Pak Trubus bilang ini gamang nih pemerintah atau testing the water, kebijakannya maju mundur. Kita juga sudah mencoba untuk mengundang nih dari tim Pak Menko Marinvest dok yang mengumumkan pembatalan. Tapi selaku jubir Kemenkes di bidang COVID ini dok, apa sih sebenarnya dok kebijakan pemerintah ini pertama diumumkan untuk level 3 Nataru, kemudian dibatalkan, terus Pak Mendagri menyebutkan tidak dibatalkan, hanya mengganti judul. Nah sebenarnya aturannya seperti apa dok untuk Natal dan Tahun Baru ini pembatasan kegiatan masyarakat? Ya, yang pertama bahwa yang pasti adalah kita akan mengatur ya mobilitas daripada masyarakat di akhir tahun ini. Karena kita belajar tentunya dari apa yang terjadi di tahun lalu, di mana terjadi peningkatan mobilitas bahkan mencapai lebih dari 10%. Dan kita tahu setelah itu 2-3 minggu kemudian laju penularan itu terjadi peningkatan. Nah, di sisi lain tentunya situasinya agak berbeda. Kalau tahun ini kita melihat cakupan vaksinasi kita juga sudah setidaknya lebih dari 60% dan tentunya berbeda dengan tahun lalu di mana program vaksinasi belum sama sekali kita mulai. Walaupun kita tahu bahwa ada varian Delta yang lebih tentunya berbeda dibandingkan dengan situasi di Desember Januari tahun lalu. Nah, dengan kondisi ini dan kita melihat juga dari pertengahan November sampai dengan saat ini laju kasus cenderung terus-menerus turun dengan angka positivity rate yang juga 0,17%. Ini yang kemudian pemerintah melihat bahwa tidak sepenuhnya perlu dilakukan aturan mengenai PPKM level 3 pada semua kabupaten kota. Tapi kemudian situasi PPKM level ini akan tentunya sesuai dengan respon daripada tadi ya dua indikator utama laju penularan dan respon kapasitas yang kemudian nanti pemerintah daerah dapat selanjutnya mengevaluasi apakah perlu ada pengetatan-pengetatan tambahan di luar dari pengetatan mobilitas yang dilakukan secara nasional. Kita tahu bahwa PPKM level itu berkonsekuensi banyak terhadap kegiatan yang ada pada level kabupaten kota. Tapi pengetatan mobilitas secara nasional itu tentunya tetap kita lakukan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan mobilitas maupun potensi lonjakan kasus. Dok, tapi di beberapa daerah misalnya di DKI juga masih saat ini masih tetap akan menerapkan hingga saat ini pergubnya sudah dikeluarkan kemarin itu untuk level 3 dok. Dan kita juga dapat informasi di NTT juga Wagubnya juga menyampaikan bahwa akan menjalankan PPKM level 3 sampai ada arahan selanjutnya. Ya, artinya ini kan kita memberikan juga ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk kemudian mereka mengambil peran dan bertanggung jawab juga dengan situasi yang ada di daerahnya. Artinya kalau kemudian kita melakukan PPKM level 3, upaya-upaya yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terus memperbaiki situasi laju penularan itu seolah-olah kan tidak dianggap suatu hal yang positif ya. Nah tentunya dengan kita tetap memberikan ruang kepada pemerintah daerah bisa merespon kondisi-kondisi dan menjaga daerahnya masing-masing,
Tapi secara nasional kita juga lakukan beberapa kegiatan yang memastikan mobilitas itu tidak sampai tidak terkendali. Seperti itu. Oke, Dok, ini kan masih sangat membingungkan juga di publik, Dok, mengenai aturan level 3 ini. Setelah adanya pembatalan atau mungkin saya menyebutnya penggantian judul aturan ya. Bagaimana untuk daerah di luar Jawa dan Bali, Dokter Nadia? Tentunya sama kan, kalau kemarin PPKM level 3 itu kan akan berlaku di seluruh kabupaten kota, baik di Jawa maupun di Bali, baik pada level provinsi, bahkan tadi sampai kabupaten kota. Artinya pada saat satu kabupaten itu berada pada level 1, yang lainnya pada level 2, ini kan tidak terlalu banyak perbedaannya. Dan kita melihat sebenarnya kabupaten provinsi yang pada level 3 itu hanya tinggal 1-2 provinsi lagi. Nah, untuk tentunya setelah adanya informasi bahwa PPKM level 3 ini akan ditunda, nanti kita akan tunggu Inmendagri baru tentang pengaturan pembatasan mobilitas yang tadi kita sudah sampaikan. Oke, baik. Saya mau ke Pak Pandu Riono terlebih dahulu. Dokter Pandu. Dokter Pandu, kalau Anda melihatnya pembatalan pemberlakuan PPKM level 3 ini tepat nggak Pak untuk menyambut kegiatan masyarakat di akhir tahun dan juga Natal nanti, jika kita berkaca dengan pengalaman tahun lalu? Iya, saya yang paling protes keras ketika Pak Muhadjir mengatakan untuk Nataru akan diberlakukan PPKM level 3 di semua wilayah Indonesia. Dan itu menurut saya kebijakan yang sangat sifatnya psikologis atau paranoid gitu kan, karena kan ditakut-takuti ada ancaman gelombang ketiga dan kemudian nanti belakangan baru muncul adanya ancaman Omikron. Jadi kalau menurut saya kondisinya jangan belajar dari tahun lalu. Tahun lalu sama tahun sekarang berbeda. Tahun lalu belum ada vaksinasi. Tahun sekarang sudah ada vaksinasi, sudah tinggi sekali cakupan vaksinasi pada penduduk. Dan ini yang salah satu kita pelajari, kenapa kok terjadi lonjakan ketika mudik lebaran, ketika Nataru tahun lalu. Sebenarnya bukan mobilitasnya saja, tetapi mereka melakukan mobilitas untuk apa? Pada umumnya untuk ada kegiatan-kegiatan sifatnya kerumunan. Dan sifatnya untuk merespon itu tidak perlu PPKM level 3, karena PPKM level 3 itu bagian daripada respon ketika terjadi kenaikan kasus. Jadi kita bukan untuk mencegah kenaikan kasus, tapi untuk mencegahnya kita tambahkan aturan-aturan yang memang fokus untuk mengetatkan supaya kenaikan kasusnya tidak terjadi. Salah satu adalah pengetatan pelaku perjalanan, pembatasan kerumunan. Dua itu saja sudah cukup memadai. Jadi bukan aturan level 3-nya diterapkan. Jadi bukan ganti judul sebenarnya, tapi khusus untuk Nataru, tambahan apa yang harus diimplementasi supaya antisipasi kemungkinan karena akibat mobilitas penduduk dan peningkatan kerumunan ketika mau merayakan Natal dan merayakan Tahun Baru tidak perlu berdampak pada peningkatan penularan. Itu yang menurut saya satu solusi yang menurut saya tepat sekarang, bukan PPKM level 3. PPKM itu kan tergantung wilayah. Jakarta kan sudah wilayah 2. Waktu minggu yang lalu level 1. Beberapa wilayah sudah ada banyak yang di level 1. Kemudian hanya untuk Nataru dinaikkan level 3. Dasarnya apa? Dasarnya untuk mencegah, nggak bisa. Karena tadi seperti Ibu Nadia katakan, PPKM level 3 itu harus berbasis tadi epidemiologi. Bagaimana parameter-parameter epidemiologi seperti peningkatan kasus, hospitalisasi, kematian, kemudian respon dari pemerintah atau pemerintah daerah seperti apa, itu yang akan meningkatkan atau melonggarkan pengetatan tadi. Sifatnya sama sebenarnya, hanya pengetatan, tapi pengetatannya pengetatan khusus akibat adanya liburan Natal dan Tahun Baru.
Oke, Dokter Erlina sependapat nih kayaknya ya. Ya nggak perlu lah level 3 dengan kondisi data, kondisi COVID sekarang ya. Tapi dengan ancaman Omikron yang masuk mungkin bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana dok? Iya, saya bicara sedikit tentang Omikron. Omikron ini memang adalah suatu varian baru yang menjadi perhatian seketika dan dalam beberapa hari dari varian of monitoring, under monitoring langsung menjadi varian of concern atau varian yang perlu perhatian khusus. Ya. Kenapa? Karena di beberapa negara itu menimbulkan lonjakan kasus. Contohnya di Afrika Selatan. Ya, tiba-tiba kasus melonjak dan sebagian besar ternyata adalah Omikron. Namun tetap ada untungnya nih, kita selalu bilang untung ya. Walaupun kasusnya meningkat, angka kematiannya rendah. Oke. Karena apa? Karena ternyata Omikron ini walaupun kemampuan menularnya sangat tinggi, tetapi derajat keparahan penyakitnya rendah. Tidak lebih mematikan dari Delta, boleh nggak kita bilang seperti itu? Boleh, karena ringan-ringan saja. Oke. Bahkan ini kan sudah lebih dari 50 negara yang melaporkan ya. Iya. Beberapa negara yang sudah melaporkan banyak yang tanpa gejala. Oke. Kalaupun bergejala ringan-ringan saja sehingga hanya butuh isolasi mandiri. Jadi tidak banyak yang dirawat di rumah sakit. Kalaupun yang dirawat biasanya yang ada komorbid atau orang tua. Artinya tidak perlu ketakutan berlebihan menghadapi varian baru COVID ini ya dok? Sebetulnya tidak perlu, kecuali tentu saja kita yang khawatirkan ada orang-orang yang tua, lansia, punya dan penyakit bawaan orang ya. dengan komorbid. Ya. Tapi secara umum gejalanya ringan. Oke. Ya, dan laporan dari Afrika Selatan mengatakan kalaupun dirawat, lama rawatnya hanya rata-rata 2,9 hari. Jadi sangat sebentar sekali. nah, Bandingkan dengan Delta yang lama dirawat dan tingkat kematian yang tinggi. Oke, nah Jadi nggak usah panik sebetulnya. Nah, untuk menginformasi masyarakat, terutama penonton kita malam hari ini, dok, apa saja tuh gejala ringannya? Nanti kita lanjutkan ya, dok ya. Dua sisi akan kembali, usai jeda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi, Dokter Erlina. Ini ancaman Omikron di luar negeri kan sudah mulai ada laporan 56 negara ya. Di Indonesia kita belum tahu nih ya, sudah masuk atau tidak. Nanti saya juga ingin nanya ke Bu Nadia nanti soal itu. Tapi tadi Ibu Erlina tadi bilang soal gejalanya ringan kok, mild symptom. Apa sih dok gejala Omikron ini yang mungkin harus diwaspadai oleh masyarakat? Ya, jadi gejala dari Omikron ini dari data-data atau laporan-laporan para kolega dokter-dokter kita di luar negeri, mereka mengatakan gejalanya sangat ringan. Yaitu nggak enak badan, lelah, nyeri otot. Tapi gejala seperti dulu ada anosmia, makan nggak ada rasa itu nggak ada pada Omikron. Dan perasa gitu nggak ada pada Omikron. Jadi seperti mirip flu tapi batuk, demam gitu? Demam Suhu ya, tubuh tinggi, demam oke, ya, oke. demam dan rasa lelah, oke. lemes gitu ya, dan nggak enak badan, nyeri-nyeri otot. Tetapi yang batuk-batuk hebat, nyeri tenggorok seperti pada Delta, sesak nafas itu? Sesak nafas nggak ada. Oke. Ya, memang ada yang divaksin juga dilaporkan walaupun sudah lengkap yang terdeteksi ternyata Omikron, tetapi karena dia divaksin tidak ada gejala. Oke. Nah, jadi itulah sekalian saya ingin mengatakan bahwa vaksinasi itu penting. Ya walaupun variannya baru, tapi itu membentengi tubuh kita masih memberikan efek proteksi. Jadi jangan sampai beranggapan, wah varian baru nih vaksin nggak ada guna. Bahkan terhadap Delta pun yang demikian berat penyakitnya, vaksin masih memberikan proteksi atau manfaat. Demikian juga dikatakan untuk Omikron ini juga masih, walaupun mungkin ke depannya teknologi kan terus berkembang ya, mungkin juga akan dimodifikasi vaksin-vaksin kita ini. Nah, tapi kita lihat saja, yang jelas pada saat ini gejalanya ringan, jadi masyarakat juga jangan terlalu panik, tapi tetap waspada ya. Nah, yang namanya sakit itu kan nggak enak, ya. Apalagi yang kita khawatirkan kalau yang terdampak atau terpajan atau terkonfirmasi ini adalah saudara-saudara kita yang sudah lansia atau yang punya komorbid. Itu mungkin agak berat dan potensi untuk menjadi berat itu ada. Angka kematiannya akibat Omikron ini nggak tinggi? Rendah. Angka kematian yang dilaporkan rendah. Tapi bukan berarti karena ringan dan rendah
ya udah kita cuek, enggak Jadi juga. nggak waspada gitu ya. Namanya Oke. sakit, siapa yang mau sakit? Pasti nggak enak lah itu. Pasti intinya. nggak enak. Oke. Nah ini saya juga ingin tanya ke Dokter Nadia nih, Dok. Kemarin itu sempat heboh di Indonesia katanya, di Bekasi, di Jawa Barat, di Cikarang tepatnya ada 4 kasus ditemukan Omikron. Nah, sempat beredar informasinya, kemudian dibantah oleh pihak Kementerian Kesehatan. Nah, jadi sesungguhnya apa, Dokter Nadia, yang terjadi? Benar atau tidak sudah masuk Omikron ke Indonesia? Iya, Bang Gia. Jadi kami sekaligus mengklarifikasi ya, menyatakan bahwa kemarin informasi bahwa ada 4 kasus di Kabupaten Bekasi dan bahkan juga disampaikan di DKI Jakarta, itu kami perlu tegaskan adanya varian Omikron yang masuk ke Indonesia. Jadi informasi dari Dokter Nadia? itu kepala Dokter Nadia? Ya. Dok, maaf ini ada gangguan sinyal, jadi kita kurang bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Oke, mungkin sambil diperbaiki dulu ya. Nah, saya ke Dokter Elina dikit. Dok, ini bisa kita alat yang ada sekarang untuk mendeteksi COVID, untuk varian Omikron itu kita bisa deteksi dengan antigen dan PCR dan Jadi seperti itu. PCR itu bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2, Oke. apapun variannya. Tapi untuk mengetahui variannya perlu pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan whole genome sequencing. Oke. Tetapi bahwa dia bisa terdeteksi itu bisa. Jadi adalah hoax yang mengatakan bahwa Omikron ini tidak bisa diperiksa dengan PCR. Itu disinformasi. Oke. Bahwa sesungguhnya Tetap bisa dideteksi ya. Bisa. Secara bahwa itu adalah virus COVID bisa. Tapi memang PCR kan tidak bisa membedakan itu alfa, beta, atau gamma, atau delta, atau omikron, nggak bisa. Tetapi sebagai dia virus penyebar COVID bisa dideteksi DNA-nya. Oke, tidak menutup kemungkinan ya. Tapi kalau untuk dokter dari secara tenaga medis, tenaga kesehatan sudah dapat informasi kalau ini sudah masuk di tanah air? Belum dapat Mungkin informasi. belum dapat informasi ya. Karena pemeriksaan whole genome sequencing itu kan dilakukan oleh pemerintah, tentunya pemerintah yang punya data. Ya, Nah, kita menunggu saja. Oke. Tapi selalu saya katakan kepada masyarakat, apapun variannya itu nggak ada artinya kalau dia nggak masuk ke tubuh kita, karena virus COVID itu kalau berada di luar tubuh itu beberapa jam, paling lama 72 jam atau 3 hari itu sudah istilahnya mati virusnya. Nah, ya. jadi upaya kita untuk pencegahan itu penting, jangan sampai masuk, dan juga kalaupun masuk sebaiknya kita sudah divaksinasi. Karena itu tadi bahkan Omikron pun bisa menyerang orang yang sudah tervaksinasi, tetapi tidak ada gejala pada orang itu. Membantu meringankan gejalanya Betul dengan divaksin sekali. ya. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini tadi kan saya ingin menanyakan ke Dokter Nadia nih, lagi-lagi soal komunikasi di tengah krisis ini ya. Kemarin sempat terdeteksi Kadinkes menyebutkan ada 4 kasus, kemudian akhirnya dibantah. Nah ini kalau Anda melihat sama nggak, masih ada mungkin miskoordinasi juga atau informasi yang belum bulat dari dalam sehingga dikeluarkan? Iya, menurut saya ini bagian dari koordinasi yang belum optimal gitu ya. Artinya minimnya koordinasi, kerjasama, sehingga informasi itu keluar yang berbeda. Tetapi sebenarnya yang penting bagi pemerintah adalah dengan adanya informasi itu adalah bagaimana memperbaiki tata kelola pengendalian COVID. Itu yang perlu dihargai. Karena di sini yang ditekankan adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu tetap stabil atau malah meningkat. Itu yang harus ditingkatkan. Karena berbagai varian apapun nanti mau variannya Omikron atau varian MU atau varian apa, Delta apa, sepanjang masyarakat kesadarannya baik, itu yang diharapkan. Nah, untuk kesadaran baik ini ada 2 hal. Satu adalah persoalan bagaimana dia diberikan edukasi yang terus-menerus, itu yang penting. Yang kedua adalah bagaimana dia disiplin terhadap itu yang namanya prokes ini. Yang terakhir menurut saya yang penting juga bagaimana konsep 3T, 5M dan vaksin yang tadi dijelaskan sama dokter itu yang terus harus dikembangkan. Artinya itu masyarakat dihimbau untuk memahami itu semua sehingga nanti keberadaan entah itu varian Omikron ataupun apa bisa dipahami. Karena sesungguhnya apapun kebijakannya, apapun
model varian dari sepanjang masyarakat itu trust tinggi kepada pemerintah, trust terhadap kebijakan, maka semuanya itu akan berjalan dalam posisi Dengan sama. kondisi seperti ini, pengumuman kebijakan untuk trust publik terhadap pemerintah, gimana Anda melihatnya? Iya, inilah yang kemudian karena ada kebingungan ya kan, kebingungan sempat menimbulkan polemik juga, kegaduhan di publik. Nah, inilah menurut saya kedepannya harus diperbaiki. Ini kan persoalan tata kelola, sehingga ada aspek satu yang disebut transparansi. Transparan sesungguhnya yang terjadi itu apa? Ketika misalnya dikatakan di Bekasi ada seperti ini, itu dijelaskan kepada publik. Kalau memang pemerintah pusat mengatakan, Kemenkes mengatakan tidak, dibuktikan ini loh buktinya seperti ini. Sehingga publik itu mendapat informasi yang jelas transparan, bukan hanya sekedar denial, kemudian mengingkari. Nah, itu publik akan curiga, ada apa? Nah, masyarakat kita itu keponya tinggi, keponya tinggi. Itu yang harus dilihat. Ya, ini sebetulnya ingin harus menyatakan kepada masyarakat bahwa pencegahan itu penting sekali. Karena kalau kita sampai sakit, yang merasakan kita, diri kita sendiri yang bukan pemerintah. Jadi oleh sebab itu kita berkewajiban menjaga diri kita jangan sampai sakit. Yaitu tadi dengan vaksinasi, protokol kesehatan, dan protokol kesehatan ini kan orang sudah muak tuh dengan 6M, 5M. Nah, at least adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu ya. Dan sekarang karena Omikron yang sangat mudah menular, betul yang disampaikan Pak Pandu dan Bu Nadia tadi, mestinya juga mobilisasi ini dibatasi dan kerumunan dihindari. Nah, itu kuncinya. Tahun baru gimana cara menghindari kerumunan? Nah, saya ke Dokter Nadia lagi. Dokter Nadia, tadi disampaikan Pak Trubus ini kebijakan yang keluar dari pemerintah yang maju mundur, koordinasinya agak kurang, ini menurunkan tingkat kepercayaan publik nih, termasuk untuk kasus Omikron yang ada di Bekasi kemarin yang kemudian dibantah. Dan Pak Trubus minta tadi masyarakat ini kepo nih Bu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Jangan denial gitu. Bisa dijelaskan Dokter Nadia? Ya, jadi sebenarnya kita tidak ada sama sekali ya menyembunyikan sesuatu terhadap masyarakat. Pak Menteri Kesehatan itu sangat transparan ya dengan berbagai informasi terkait pandemi ini. Bahkan kalau mau melihat situasi stok vaksin, kasus positif, itu tinggal mengakses khususnya di situs Kementerian Kesehatan, di vaksin dashboard kemkes.go.id. Nah, mengenai apa yang terjadi kemarin, kami kembali tegaskan ya bahwa kita tahu bahwa pemeriksaan untuk varian baru melalui pemeriksaan genome sequencing itu kan hanya dilakukan di 18 laboratorium ya, dan Pharmalab sendiri itu bukan termasuk laboratorium yang melakukan pemeriksaan genome sequencing, sehingga sudah pasti itu adalah informasi yang tidak benar. Nah, kemudian kita sudah melakukan konfirmasi sebenarnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, begitu kita ditanyakan ya mengenai apakah betul varian Omikron itu sudah terdeteksi di sana. Kita sebenarnya sudah punya mekanisme ya, artinya terkait varian ini hanya diumumkan oleh pemerintah pusat, oleh karena jejaring yang kemudian memiliki otoritas untuk mengumumkan hal varian tersebut hanya dari hasil yang sudah diverifikasi oleh Badan Litbangkes. Karena ini juga menjadi penting, Badan Litbangkes laboratorium ini menjadi laboratorium rujukan nasional yang menentukan apakah nanti atas nama Indonesia ya tentunya, karena semua varian baru ini harus dilaporkan secara resmi ke GISAID ataupun kepada WHO. Jadi kita sudah klarifikasi sejak awal, hanya memang ternyata Kabupaten Bekasi tidak segera cepat ya merespon hal ini, dan sudah kemudian pada waktu itu akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota membuat klarifikasi melalui media juga, dan juga saya rasa di situsnya Kabupaten Bekasi juga sudah ada penjelasan terkait hal tersebut. Ya, Bu Nadia, ini juga jadi masukan tadi oleh Pak Trubus ini, bagaimana tata kelola informasi sebelum dilemparkan ke publik itu Bu Nadia ya, termasuk mulai pengumuman kebijakan pengaturan kegiatan masyarakat soal PPKM dan juga soal pengumuman kasus-kasus baru yang masuk ke tanah air khususnya. Sebuah input ini Bu Nadia. Mudah mungkin ya Mbak Agia ya, karena ya kita negaranya sangat besar, komunikasi itu adalah suatu hal yang memang harus kita jalin dengan baik, tetapi di masa pandemi ini ya kita juga
kadang-kadang tergagap-gagap juga untuk merespon kondisi tersebut karena memang actionnya kadang-kadang harus cepat, tepat dan di masa seperti ini kebijakan itu kita anggap sebagai sesuatu yang dinamis karena kebijakan ataupun strategi yang kita keluarkan prinsipnya kan merespon situasi pandemi. Kita ini kan dalam kondisi perang. Kalau kita dalam kondisi perang kan tidak bisa statis kebijakan kita. Justru nanti kita tidak bisa merespon keadaan yang harusnya kita respon dengan baik. Dan ini memang tidak mudah ya untuk kemudian masyarakat memahami hal ini. Tapi artinya pemerintah melakukan perubahan kebijakan itu bukan untuk membingungkan publik, tapi kemudian kita mencoba untuk memberikan solusi dan respon yang terbaik. Kalau ini dikatakan trial dan error, ya tidak ada satupun negara yang pernah mengalami situasi pandemi seperti ini. Jadi memang dan sampai saat ini tidak ada satupun negara, bahkan negara besar seperti Amerika pun yang kemudian mengatakan bahwa strategi yang mereka lakukan adalah yang terbaik. Oke, baik. Karena kondisinya dinamis begitu Pak, bukan trial dan error, jadi harus cepat mengambil kebijakan dan keputusan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dua sisi usai jeda, tetaplah bersama kami. Saya lanjutkan kembali dua sisi, saya ingin ke Dr. Pandu terlebih dahulu. Dr. Pandu, dari kacamata epidemiologi, terkait dengan varian baru COVID Omikron ini, apa yang perlu diwaspadai? Tadi Dr. Elina sudah menjelaskan ini kan gejalanya ringan dan lain-lain, angka kematian akibat virus ini juga tidak setinggi virus Delta. Tapi tentu masyarakat tidak boleh lengah ya, apa yang harus diwaspadai nih oleh masyarakat, Dr. Pandu? Ya, sebenarnya kan ini bukan pengalaman baru. Kita menghadapi pandemi virus SARS-CoV-2 yang termasuk golongan RNA virus yang selalu mudah bermutasi. Nah, ini yang menjadi dasar. Dulu kan namanya tipe Wuhan, kemudian menjadi alpha, kemudian beta, terus kemudian ada gamma, mu. Banyak sekali mutasi-mutasi yang terus terjadi dan yang paling menghebohkan yang betul-betul dampaknya seluruh dunia adalah Delta. Dan ini yang seharusnya apapun virusnya, kita ikhtiarnya sama. Tadi yang kalau kita mau mengendalikan bagaimana pandemi ini, ya tadi kita mengajak masyarakat untuk mengedukasi masyarakat supaya patuh untuk pakai masker, paling tidak dari komponen 5M, kemudian vaksinasi dijalankan secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya, terutama pada kelompok yang berisiko, dan dilengkapi jangan sampai hanya satu kali. Ketiga adalah testing, pelacakan kasus, dan isolasi yang benar untuk memutus rantai penularan. Dan pemerintah sudah sejak awal tahun ini memajukan, mengaktifkan surveillance genome, sehingga varian-varian baru itu akan terdeteksi lebih cepat dan lebih dini. Dan ini supaya responnya juga kalau ada perubahan kebijakan untuk menanganinya menjadi lebih cepat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap kemungkinan varian baru. Mungkin sekarang aja di Indonesia sudah ada varian-varian yang banyak dan juga kita mengekspor varian-varian yang dihasilkan di Indonesia ke negara-negara lain termasuk Singapura dan Malaysia yang mengalami lonjakan dari turunan Delta tadi. Dan ini yang menurut saya apalagi sekarang kita sudah tahu bahwa Omikron itu yang tadinya terjadi perubahan mutasi yang sangat banyak yang terlalu dikhawatirkan karena itu sifatnya masih hipotesis, ternyata dalam kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Dengan demikian apapun yang kita lakukan tapi bukan berarti kita kendor karena kunci terbesar adalah meningkatkan kekebalan pada penduduk dengan vaksinasi. Ini yang terus harus dijalankan. Varian apapun, vaksin yang di Indonesia mampu mengatasinya. Selama ini belum ada varian yang betul-betul bisa menghindar dari vaksin yang apapun jenisnya. Ada perbedaan yang sangat terlihat nggak, Dr. Pandu, antara yang belum divaksin dan yang sudah divaksin selain gejala yang ringan jika terkena varian baru, apapun itu variannya dari COVID-19? Ya, dampak yang paling hebat adalah tidak ada yang kalau sudah divaksin, kebanyakan sebagian besar penduduk tidak akan menjadi berat dan apalagi risikonya untuk meninggal jauh lebih kecil.
Jadi walaupun terjadi peningkatan penularan, selama tidak ada yang menjadi berat, tidak perlu masuk rumah sakit tidak kewalahan, dan tidak banyak peningkatan kematian, sebenarnya pandemi ini sudah lama-lama nanti akan bisa kita tekan supaya menjadi fasenya endemis. Penularan masih ada, tetapi tidak meningkatkan orang harus dilayani di ICU, di rumah sakit, tidak merepotkan dokter Erlina, ya kan, kemudian juga kematian yang kita bisa cegah. Karena kan sekarang kematiannya hampir mendekati zero. Kalau Jakarta sudah betul-betul zero. Oke, Dokter Erlina, ini jadi apapun variannya, vaksin kuncinya gitu ya. Nah, ini mendekati akhir bukan tahun. Bukan vaksin saja, prokes protokol juga. kesehatan juga. Jadi memang ikhtiarnya banyak. Apalagi Omikron ini tadi saya lupa menyampaikan, itu banyak kasus reinfeksi. Artinya penyintas yang sudah sembuh bisa kena lagi. Bisa kena lagi karena Omikron, karena salah satu sifatnya adalah dia bisa mengelabui sistem imun. Jadi kan penyintas sudah punya sistem imun. Ya, intinya tetap bisa dikelabui oleh Omikron ini, tetapi itu lagi untungnya gejalanya tidak berat, hanya ringan-ringan saja. Tapi meskipun ringan, sakit itu nggak enak. Jadi harus kita hindari. Ya. Jadi prevention, pencegahan penting. Oke, Dokter Nadia, ini terakhir ini Dokter Nadia, level 3 PPKM, udah diganti judul apapun itu aturannya, tapi harus diingatkan ini masyarakat, pasti akan tidak mungkin menghindari lah ini dok, akhir tahun kerumunan. Apa ini pesan pemerintah? Pasti kita mengharapkan tidak terjadi kerumunan, tapi namanya tahun baru, perayaan keagamaan, pasti sedikit banyak akan terjadi. Pesan apa yang disampaikan pemerintah untuk masyarakat khususnya, dok? Sebenarnya kita tahu bahwa pada waktu kita mengeluarkan kebijakan PPKM level 3 itu, kita memperkirakan akan ada mobilisasi sebanyak 3 juta orang di akhir tahun baru itu. Nah tentunya ini memang nggak mudah, walaupun tadi Pak Pandu sampaikan jangan menakut-nakuti masyarakat, tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak punya pilihan ya untuk kemudian mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan situasi-situasi tertentu. Karena kemudian kita lihat saat ini dengan semakin longgarnya berbagai kegiatan aktivitas masyarakat, masyarakat juga sudah mulai longgar protokol kesehatannya. Kalau dulu di akhir Juli itu vaksin rebutan Mbak Gia, kalau sekarang karena sudah kasus semakin sedikit, untuk vaksinasi juga minat masyarakat juga agak menurun ini. Nah, jadi memang harus kembali kebijakannya bagaimana edukasi yang kuat sambil memaparkan berbagai informasi-informasi tadi tetap menjadi pilihan untuk kita memastikan bahwa kita sampai titik finish untuk menyelesaikan pandemi dan keluar dari endemis ini, keluar dari situasi pandemi ini. Jadi tentunya kami berharap masyarakat untuk ingat bahwa kita pandemi belum selesai, batasi mobilitas kita dan pastikan protokol kesehatan dan segera ajak saudara-saudara kita untuk divaksin untuk melindungi diri kita dari varian-varian baru. Baik, terima kasih Dokter Nadia dan Dokter Pandu Riono sudah bergabung. Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung bersama kami dua sisi. Dokter Erlina juga. Pesan yang tadi sangat penting adalah Omikron tidak membahayakan, tapi masyarakat jangan lengah. Masker digunakan, cuci tangan, protokol kesehatan tetap dijalankan. Itu yang paling penting. Dan vaksin yang juga paling penting. Jangan lupa akhir tahun upayakan untuk menghindari kerumunan. Karena sakit itu tidak enak, kata Dokter Erlina. Baik, saya Dwi Anggi harus akhiri perbincangan kita di dua sisi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa pekan depan.